Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah berkunjung di video ini. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan membahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu rahasia dan keutamaan Al-Quran. Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Kala itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertamanya, yaitu ayat pertama sampai kelima dari surat Al-Alaq yang berbunyi, Qra' bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Qra' wa rabbuka al-akramu alladhi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Proses ini berlangsung selama 23 tahun. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dicatat oleh para sahabat dan ditulis dalam berbagai media. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, barulah Al-Quran ini dikodifikasi dan tersebar dalam bentuk mushaf. Hingga hari ini, tanggal 17 Ramadan dikenal dan diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Wahyu pertama ini mengandung perintah untuk membaca, menuntut ilmu, serta mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan diturunkan Al-Quran ialah sebagai pemberi petunjuk kehidupan bagi umat manusia, agar bisa mengatur hubungan dengan Allah dan semua makhluknya. Juga agar bisa membedakan antara yang benar, hak, dan yang salah, batil. Al-Quran pun tentunya bisa menjadi sebuah petunjuk dalam berbagai masalah agama, sosial, ekonomi, serta politik. Namun sayangnya, seringkali di zaman sekarang masih banyak yang menyalahgunakan makna Al-Quran, serta ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, akan tetapi memiliki makna yang dalam. Di dalamnya terkandung keluhan para manusia, kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penjelasan yang lengkap tentang agama Islam, seperti akidah, ibadah, etika, dan hukum-hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Al-Quran tidak hanya memiliki tujuan, akan tetapi memiliki banyak rahasia keutamaan-keutamaan serta keistimewaannya. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk hidup umatnya. Al-Quran pun mempunyai makna dan arti yang membuat kita semakin semangat untuk membacanya. Kitab suci ini mengandung banyak rahasia yang memberikan manfaat luar biasa bagi setiap orang yang memahaminya dengan hati yang tulus. Keutamaannya pun bukan hanya dari segi spiritual, tetapi juga dari sisi intelektual, emosional, dan fisik. Sebagaimana Habib Syekh Ali bin As-Segaf pernah berkata, jadikanlah Al-Quran sebagai wirid, baca dia di pagi, siang, sore, dan malam walaupun sedikit. Jikalau ditanya wirid apa yang paling bagus, maka jawabannya adalah Al-Quran. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ambil dan bacalah Al-Quran, walaupun selembar, walaupun satu halaman. Baca dia, jadikan sebagai wirid dan rutinitas. Sebagaimana Habib Syekh bin Ali As-Segaf berkata, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai wirid dan rutinitasnya di pagi dan sore hari, maka Allah akan berikan 4 kemuliaan. Pertama, Allah datangkan sebuah pahala dan kebaikan. Kedua, Allah berikan derajat dan wibawa yang lebih baik. Ketiga, pembacanya akan memperoleh rahmat dan perlindungan Allah melalui para malaikat. Keempat, Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti, dan dijauhkan dari sesat celaka. Al-Quran ini kalamullah, tidak semua orang bisa membacanya kecuali dengan hati yang bersih dan suci. Oleh karena itu, membaca Al-Quran seringkali terasa berat dan tidak semua orang bisa mudah melakukannya. Dikatakan bahwasannya Sayyid Muhammad bin Hasan Zamanulail, ada juga yang mengatakan Sayyidina Utsman bin Affan berkata, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Yang artinya, kalau hati kita sudah bersih, tidak mungkin kita bisa kenyang dengan Al-Quran. Karena pada dasarnya, hati kita yang berkarat karena dosalah yang mempersulit koneksi kita dengan Al-Quran. Maka bersihkan hati ini dari segala karat.
Orang yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai rutinitas dan wirid di pagi, siang, sore dan malam hari, walaupun sedikit, maka dia akan menjadi orang yang beruntung di dunia. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran, ia menjadi Nabi yang paling agung, umatnya menjadi umat yang agung, serta bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya menjadi bulan yang paling agung. Mengapa? Karena adanya Al-Quran. Lalu bagaimana jika Al-Quran itu diberikan kepada kita dan dibaca di dalam rumah kita? Tentu saja rumah tersebut akan menjadi rumah yang indah suasananya. Berapapun yang dibaca, pasti akan mendatangkan kebahagiaan dan keberuntungan. Tapi ingat, membaca Al-Quran itu bukanlah hal yang mudah, melainkan berat dan tidak sembarang orang bisa membacanya. Jika kamu digerakkan hatinya untuk membaca Al-Quran, maka kamu termasuk orang yang baik di mata Nabi SAW dan di mata Allah. Sebagaimana sabdanya, khairukum man ta'allamil Qur'ana wa 'ilmah. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Maka dari itulah, jangan pernah malas untuk membaca Al-Quran, sebab ia adalah teman kita, teman yang menemani dalam gelapnya kuburan. Ia juga akan menjadi penolong kita di hari perhitungan nanti. Bersyukurlah bagi umat muslim yang hatinya digerakkan untuk bisa membaca Al-Quran, karena hal tersebut bisa menarik banyak kebaikan. Habib Syekh bin Ali As-Segaf berkata, barang siapa meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, maka dia meninggal dalam keadaan baik. Kesimpulannya, Al-Quran adalah wahyu ilahi yang memiliki kedudukan tertinggi dan keutamaan yang tak terhingga bagi umat Islam. Ia berperan sebagai kitab petunjuk hidup yang sempurna. Tidak hanya memberi panduan spiritual, tetapi ia juga mencakup segala aspek kehidupan, termasuk hukum, moralitas, hubungan sosial, dan akhlak. Maka dari itu, setiap ayat dalam Al-Quran mengandung keberkahan, petunjuk hidup, dan penyembuhan bagi mereka yang memahaminya dengan hati yang tulus. Demi meraih keberkahan Al-Quran, marilah kita membaca, menghafal, dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena hanya dengan cara itulah kita dapat merasakan keajaiban yang tak terhingga dan merasakan keistimewaan dari kitab yang mulia ini. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang rahasia dan keutamaan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.